ini dikasih kesempatan untuk berdiri di sini di depan guru hebat di Sodom dalam rangka melakukan kegiatan pengimbasan yang bertema budaya positif. Ya, teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing bareng, belajar bareng dari yang saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya, kita SDG dulu ya. Oke. SDG-nya ada dua. Yang pertama duduk dulu. Yang diri. Yang pertama ada kipas. Boleh ikutin saya? Kipas. Kapas. Kapus. Kita latih konsentrasinya dulu. Ya, kapas. Kipas. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk berdiri lalu membentuk kelompok 5 orang. Oke, sekarang saya akan jelaskan kalimatnya. Orang yang berada di barisan kelima itu harus bilang ya bersedia. Ya, bersedia. Baris keempat siap. Barisan ketiga. Kata Kiki ketek. Sebut nama negaranya. Misalnya ini maunya negara apa? Konsentrasi. Oke, saya sebut negaranya. Dor, makasih ya. Bersedia. Ini adalah agenda kita hari ini, teman-teman. Saya itu pengennya hari ini nggak begitu banyak menjujuri materi sama teman-teman, karena insya Allah secara teori teman-teman saya yakin masih banyak tahu. Dan kalau memang mau membaca lebih jelas teorinya saya siapkan ya. Tapi kita hari ini lebih ke praktiknya. Dan kalau teman-teman juga ingat sebelumnya ini juga pernah disampaikan oleh teman kita yaitu Miss Uswah ya. Ustaz juga tahu nggak bisa. Nyata ingat Miss Uswah kan? Oh iya ya. Jadi saya tuh pengennya kita praktek hari ini. Nah, prakteknya ini ada dua hal. Yang pertama, saya akan ajak teman-teman untuk membuat keyakinan keras. Kebetulan banget kita udah masuk akhir tahun ya, dimana tahun depan kita akan pegang kelas baru lagi ya, insya Allah. Kita nggak tahu juga nih kita pegang kelas berapa gitu ya. Dan saya akan ajak teman-teman untuk bagaimana sih caranya membuat keyakinan keras supaya ini bisa dipraktekin langsung sama teman-teman dan ilmunya dapat. Lalu nanti saya juga akan sedikit mengasih materinya dikit aja tentang teori kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini juga mudah-mudahan waktunya cukup nih. Pengennya juga praktek gitu. Kalau cukup, insya jadi ada dua prakteknya. Yang pertama membuat keyakinan keras dan mempraktekkan segitiga restitusi. Dua hal ini kalau kita benar-benar praktekin dan kita pahami banget bagaimana cara penerapannya, insya Allah bermanfaat banget buat kita sebagai orang guru. Ya, temanya kan budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh warga sekolah. Yang tadi itu kaitannya sama keyakinan kelas, gitu ya, yang berfokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa. Budaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, suportif, sehingga semua siswa dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Ya kan itu harapan kita ya. Itu kan mimpi besar kita sama murid-murid ya. Gitu, menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Ini jangka panjangnya. Dipupuknya dari sekarang nih, dari kita nih, dari siswa SD nih. Tapi jangka panjangnya nanti ketika mereka sudah terjun ke lapangan, ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Di sini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Emang ada kaitannya sama keyakinan kelas tadi? Jelas, karena itu adalah salah satu strategi yang kita lakukan agar budaya positif di sekolah itu kuat penerapannya dan terjalannya kelihatan. Makanya semua berawal kan, semua impian, visi misi sekolah itu dimulai dari kita nih dulu yang kita terjunkan ke anak-anak, ya kan? Nah, makanya acuannya utamanya adalah murid di kelas kita. Itu dulu.
keyakinan kelasnya dikuatin di kelas oleh si guru dan seluruh siswa di kelas tersebut, yang nanti lama-kelamaan akan terbentuk menjadi budaya. yang Selanjutnya siswanya menjalankan nilai-nilai positif dari budaya positif tadi. Seperti itu gambarannya. Dan teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Sudah siapin alat tulisnya? Sudah ya? Oke. Saya akan minta teman-teman yang saya berikan ke kelas ini. Ini posisikan diri teman-teman itu sebagai murid di kelas dan saya gurunya. Ya. Lalu tuliskan satu peraturan yang teman-teman pengen ada di kelas itu dan teman-teman yang lain di kelas itu juga pengen mematuhi aturan itu. Satu saja. Bebas kalimatnya sesuai teman-teman. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Paham ya? Satu saja aturan yang teman-teman pengen inginkan ada di kelas itu. Supaya aman ya. Iya, sebagai murid. Yang sudah boleh langsung ditempel di sini. Kan satu aja bisa banyak. Ya. Bentar aja. Satu aja. Susunan rapi. Susunan rapi. Ya kok samaan sih? Astagfirullah. Ini saya coba kelompokkan dulu ya. Kasih teman-teman karena ada yang sama. Aku kayaknya dompet sih. Apaan sih? Yang sama sebenarnya Bu. Yang beda. Beda apa? Nanti datang nanti bisa di sama. Beda banget. Tadi sampai di sini sudah apa ini belum jadi di tahun berapa? Oh iya gila. Iya kayak abang. Oh yang ada tapi sebenarnya Masih dari Oke. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang berbeda. 8 dipermudah. apa yang beda ya? Kita bahas dan kita diskusi sama-sama nih teman-teman ya. Jadi Ibu udah minta kalian untuk menuliskan aturan ya yang pengen teman-teman terapin nih di kelas kita ini supaya kelas kita jadinya semuanya aman terkendali gitu ya. Ya. Terima kasih loh. Wah tulisannya bagus-bagus nih, hebat-hebat semuanya. Ya, Oke, sekarang kita bahas satu-satu setelah ibu kelompok-kelompok ini. Yang pertama tadi ada mengucapkan salam. Kira-kira mengucapkan salam sini kita tulis dulu di sini ya. Baik.
mengucapkan salam pada saat gimana nih? Coba tadi siapa yang akan mengucapkan salam? Gimana nih? Masuk kelas. Masuk kelas, ketemu orang, lalu apa lagi? Itu aja dulu. Oke, boleh ditambahin nggak kalimatnya? Coba, gimana? Ayo bantu ibu sama-sama mengucapkan salam. Ketika ada 5 poin keyakinan kelas yang udah kita susun menjadi sebuah kalimat yang lebih positif dari yang tadi nih. Ya, yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu guru dan teman. Kita yakin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ya, yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, berbicara yang sopan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap perlengkapan sendiri dan kelas. Sepakat semuanya? Oke. Keyakinan kelas ini nanti ibu akan bikin, ya. Ibu akan ketik rapi, lalu ibu akan tempel di kelas supaya teman-teman semua bisa melihat setiap hari. Dan bantu ibu ya, bantu ibu untuk ingetin teman-temannya kalau ada yang melanggar supaya dia jadi ingat kita punya keyakinan kelas ini loh. Tapi ibu mau ajak lagi nih, tadi kan kita sudah menulis
keyakinan kelas ini. Kira-kira kalau kita sebutkan setiap 5 hal ini menjadi satu nilai-nilai kebajikan yang menggambarkan ini, kira-kira teman-teman bisa nggak ya bantu ibu ya? Coba kumpul dari sini. Sekarang kita sama-samain aja yuk. Yang pertama, kira-kira mengucapkan salam ketika bertemu guru dan teman itu nilai-nilai kebajikannya apa? Agamaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Beriman. Yang kita tuh universal. Oh, universal. Berakhlak mulia. Iya. Berakhlak mulia satu dapat nilai kebajikannya yang nantinya ini kita pengen nih karakter anak didik kita dapat nih kayak gini nih. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab, benar. Ini kan anak guru. Oke, gimana teman-teman? Sudah kebayang belum? Sudah bisa belum mempraktekkan ini nanti di tahun ajaran yang baru? Insya Allah. Nah. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu restitusi. Segitiga restitusi. Masih ingat? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah strategi, sebuah pendekatan yang kita gunakan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid kita. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita kembali dulu. Di bawah posisi kontrol segitiga restitusi. Jadi, sebagai pengontrol, sebenarnya ada 5 posisi utama. Yang itu sebagai pemulung, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang diharapkan dan baiknya dan alangkah utamanya gitu ya, ketika teman-teman semua bisa menduduki posisi ini, posisi manajer. Saya tidak akan menjabarkan nih satu-satu seperti apa videonya, posisi manajer itu seperti apa, teman itu seperti gimana, itu enggak. Nanti lama habis di sini materinya. Nah, tapi kita fokusnya ke sini sebagai manajer. Nanti kalau pengen baca materinya ada di sini ya teman-teman ya. Karena waktunya juga terbatas. Bagaimana sih gambaran seorang guru yang bisa menduduki atau berperan sebagai manajer, yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer? Jadi kaitannya sama dengan segitiga restitusi. Kita masuk ke restitusi dulu. Yang perlu digarisbawahi adalah ini. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Disiplin positif ini adalah ketika dia melakukan kesalahan ataupun dia melakukan hal yang baik, ya murni atas inisiatif dia sendiri. Itu namanya disiplin positif. Bukan karena ingin dikasih oleh gurunya, bukan karena ingin dipuji sama gurunya, bukan pula ingin mendapatkan reward dari siapapun. Itu namanya disiplin positif. Dia datang ke sekolah karena memang dia sadar itu tugas dia sebagai murid. Itu juga kita nih. Kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena biar dia sama Paulil gitu, bukan. Tapi supaya ya emang tanggung jawab kita dan tugas kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan contoh yang baik ya. Anak kita ya kita datang tepat waktu. Itu namanya disiplin positif. Muncul motivasinya dalam diri sendiri. Emang ada ya disiplin negatif gitu ya? Enggak, bukan itu maksudnya. Seperti itu ya. Dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Siapa sih anak kita atau kita yang pernah berbuat salah? Pasti ya ada aja problematikanya setiap hari. Dengan adanya segitiga restitusi ini, kita jadi mengarahkan mereka menyadari kesalahannya, lalu mencari jalan keluar sama-sama. Mau bagaimana menghadapi masalahnya? Seperti itu simpelnya ya. Sebelum itu saya ingin teman-teman melihat sebuah penerapan segitiga restitusi. Ini tahapan utama. Yang ini nanti teman-teman saya akan ajak teman-teman untuk mempraktekkan sebuah segitiga restitusi berdasarkan skenario yang ada. Ya, nanti saya minta teman-teman berkelompok. Lalu ini tahapan ini yang harus kita pahami. Tiga tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ada kan hubungannya sama yang tadi? Itu penguatannya di situ. Besar.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya dekat-dekat dia dipanggil yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Ending dari pertemuan tadi yang si guru sudah sedang menjalankan penerapan segitiga restitusi, endingnya adalah si guru ngajak si anak, yuk kita pikirin gitu ya, agar kita tidak lagi mengulangi, agar kamu tidak lagi mengulangi kesalahan kamu lagi. Tujuannya ke situ, kita arahkan anak-anak, oke, kita sepakat ya, kamu sudah melanggar keyakinan keras kita, kamu sudah melakukan hal yang tidak baik. Sekarang kita pikirin yuk sama-sama ke depannya kamu mau seperti apa, atau apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tuh nggak mengulangi lagi kesalahan tadi. Boleh juga teman-teman bantu lagi, kayak apa yang bisa ibu bantu supaya kamu tidak mengulangi lagi kesalahan yang tadi yang udah kamu buat, hal yang melanggar keyakinan keras kamu tadi. Atau ada nggak teman-teman yang bisa lakuin, ada nggak bantuan dari teman-teman yang kamu butuhkan agar kamu tidak melanggar lagi keyakinan keras kita. Kitanya harus punya banyak ide, menggali supaya mereka menemukan sendiri solusinya apa, tindakan yang mau lakukan seperti apa, dan akhirnya tumbuh sendiri inisiatif sendiri dari mereka seperti itu. Nah itu adalah arah dari segitiga restitusi yang tadi ingin kita sama-sama terapkan. Tadinya, atau gini deh, saya minta teman-teman 2 orang saja yang bersedia untuk mempraktekkan sebuah segitiga restitusi. Saya berikan kasusnya seperti yang tadi Bapak dan anak muridnya praktekkan, supaya teman-teman melihat, saya juga jadi tahu apakah teman-teman memahami tidak apa yang saya maksud. Boleh, ada yang bersedia? 2 orang? 3 orang deh, 1 guru, 1 murid, 1 pemantau. Bagaimana kalau kesiswaan kita biar belajar Ya. muridnya Miss Kiki, boleh Miss Kiki? Jenny, Iya Pak. Bapak boleh ngobrol sama Jenny sebentar? Masalah apa ya Pak yang telah saya perbuat? Oh, nggak ada masalah apa-apa, cuman Bapak hanya ingin ngobrol saja sebentar. Boleh? Boleh, santai Oke. kan ngobrolnya Pak? Jenny agak deketan ke sini, karena saya pendengarannya agak sedikit kurang. Jadi gini, memang kita setiap manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan salah ya. Semua manusia pasti pernah melakukan salah. Kenapa Jenny tahu dipanggil sama Bapak? Kenapa ya nggak tahu? Nggak tahu. Coba jujur aja apa yang dilakukan Jenny sama Ali. Sebenarnya kemarin kan dibagiin tuh ulangan matematika. Terus habis itu aku nanya deh ke Ali, Ali dapat nilai berapa? Terus Ali jawab, ini nilai aku cuma 60. Terus Jenny? Aku bilang, hahaha 60. Bercanda. Ya, nah coba Bapak pengen tahu kira-kira Jenny mau memperbaiki supaya nggak menyakiti teman dan sebagainya tidak? Iya. Ya, nanti perbaiki ya. Kira-kira coba apa yang akan Jenny lakukan setelah itu? Minta maaf. Terus? Tidak akan mengulanginya lagi. Ya terus? Bertaubat kepada Allah. Iya. Ya. Nah, Jenny ingat nggak? Keyakinan kelas Jenny ingat nggak? Ingat. Nah, itu harus Jenny laksanakan. Karena keyakinan kelas yang disepakati oleh Jenny, yang diyakini oleh Jenny, kalau misalkan tidak dilaksanakan, maka Jenny melanggar tuh keyakinan kelas itu. Nah, kira-kira gimana tuh? Jenny bersedia untuk selalu mengingat dan melaksanakan keyakinan kelasnya? Sedia ya? Siap. Oke. Ya, intinya Jenny nanti perbaiki ya. Kalau misalkan kita membuat teman kita bahagia, menjaga perasaan kita, nanti kita juga pasti akan selalu dibahagiakan oleh orang lain ya. Karena
Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, makanya jadi harus sayangi yang lain, nanti akan disayangi oleh orang lain ya gitu. Baik, jadi ya saling sama Ustaz. Proses strategi Restitusi. itu bagaimana sih yang pertama? Pertama, menstabilkan identitas. Nah itu sepertinya kelamaan ya. Iya. Itu kelamaan. Terus nggak to the point gitu ya, kelamaan di situ. Terus yang kedua memvalidasi Tindakan yang salah. tindakan yang salah itu dia apa ya? Menurut saya kan penyadaran ya, penyadaran buat si yang Melakukan kesalahan. melakukan kesalahan itu. Nah di situ cara memancing pertanyaannya kali ya, sebenarnya bukan apa namanya? Jadi perbuatan Miss Kikinya itu bukan Miss Kiki harus mengakui gitu. Jadi perbuatan Miss Kikinya itu Kita validasi. iya divalidasi. Divalidasi. Kan kita nggak boleh menjustis dulu. Pihak kelasnya diingatkan kembali sama si Ustaz tadi, diingatkan Udah, bahwa itu pihak tadi ya. kelasnya begini. Bagaimana dengan perilaku sesuai tidak dengan Keyakinan kelas kita. disepakati, dibangkitkan lagi untuk bisa menerapkan keyakinan kelas itu gitu ya. Itu sih. Iya, betul. Sudah, Miss? Ya, terima kasih. Makasih. Kalau kayak tadi kayak misalnya dia kesel, aku nggak lakuin apa Gitu. Nah, kira-kira sekarang teman-teman sudah dapat ya gambaran gimana sih caranya kita menerapkan segitiga restitusi tadi gitu. Ini adalah sebuah cara nih, kita kan pasti di DU tuh di setiap harinya ada aja ya masalah yang terjadi antara anaknya, gurunya, orang tuanya, bahkan melibatkan orang tua. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari teman-teman bisa menerapkannya dan jadi semakin paham gitu ya arahnya. Oke, mohon maaf ini waktunya jadi lama banget. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.